Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan kajian di Rabu kedua ini, malam Rabu ya. Selasa malam Rabu, pelajarannya fikih. Apa yang dimaksud dengan fikih? Fikih itu menurut lugat artinya al-fahmu, paham. Jadi ketika kita paham sesuatu, menurut lugat itu disebutnya fikih. Tetapi dalam istilah, fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyati al-muktasabu min adilatihab tafsiliyah. Simpan dulu HP-nya. Fikih teh ada fikih menurut lugat, ada menurut istilah. Menurut lugat apa tadi, Mi? Oh, nggak dengar ya tadi. Dengar gak? Fikih itu menurut lugat al-fahmu, paham. Sedangkan menurut istilah al-fahmu bil ahkami syar'iyatil amaliyati al-muktasabu min adilatihat tafsiliyah. Jadi fikih menurut istilah ahli hukum adalah tahu terhadap hukum-hukum Islam yang diperoleh hukum-hukum tersebut dari dalil yang sangat terperinci. Ngertiin ya? Jadi fikih menurut istilah itu tahu terhadap hukum-hukum Islam, di mana hukum-hukum itu diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Itu fikih. Misalnya kita tahu tentang rukun sholat, ya. Tahu tentang syarat-syarat sholat, itu kan dibahas di ilmu fikih itu. Ilmu fikih ini hukum pelajarinya wajib. Jadi kalau orang seumur hidup tidak pernah belajar fikih, kemudian meninggal, berdosa itu. Walaupun dia misalnya sholatnya nggak diterima. Karena harus pakai ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini aturan hukum Islam. Orang Islam harus memakai aturan Islam begitu. Jadi kalau orang Islam nggak pakai aturan Islam, aneh kan? Ngerti San ya? Banyak orang misalnya dari kecil nggak dididik oleh orang tuanya, nggak ngaji benar-benar. Udah dewasa, misalnya sibuk kerja sampai tua misalnya. Pas udah tua, udah pensiun. Nggak ada kerjaan kan? Bingung dia mau apa, akhirnya pingin ke masjid, tapi dia nggak pernah belajar agama kan. Jadi sholat ke masjid lihat orang, oh takbir itu begitu, nah itu nggak punya guru, itu ditolak yang begitu. Nauzubillahi min dzalik. Karena ada hadis ya yang harus kita perhatikan, itu sudah Bapak share di grup. Mana Anwar? Sholat. Apa yang sholat? Kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apa katanya, Mi? Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya, man barang siapa yurid yang berkehendak, siapa Allah bihi terhadap man tadi, terhadap orang tadi, khairan untuk mendapatkan kebaikan, maksudnya surga ya, di akhirat. Kebaikan di akhirat itu surga. Hanya orang yang akan masuk surga di akhirat dan Allah ingin dia masuk surga, maka di dunia ini yufaqihu fiddin, Allah muridnya paham dalam agama. Paham dalam agama itu pertama
paham ilmu tauhid dan benar akidahnya. Yang kedua, paham ilmu fikih, benar tata cara ibadahnya. Yang ketiga, mengerti ilmu ekonomi, enggak boros gitu. Jadi bisa mengatur keuangan, barang-barang nggak perlu nggak dibeli gitu kan. Kalau nggak perlu dibeli itu sebenarnya sapeh ya, pemborosan itu nggak efektif dan misalnya itu nggak bagus ya, orang belanja ya kayak di TV kan, itu bukan contoh yang baik sebenarnya, nggak perlu dibeli gitu. Jadi harus efektif Islam. Itu disebutnya rasyid kalau orang ngerti masalah ilmu tauhid, benar akidahnya, ngerti masalah ilmu fikih, benar tata cara ibadahnya, akan pakai ilmu. Ngerti masalah ekonomi ya. Kalian di sekolah itu intinya belajar ekonomi sebenarnya. Kalau agama itu hampir enggak diajarkan sekarang. Jadi harus di rumah. Karena kewajiban orang tua mengajar. Itu ya, yang wajib itu ilmu itu minimal 4 gitu. Asalnya 3 san. Tauhid, fikih sama tasawuf, akhlak tasawuf teh. Tapi menurut Bapak sekarang tajwid harus dimasukin. Jadi 4. Sebenarnya tajwid masuknya di ilmu fikih ya. Tapi sekarang karena banyak orang nggak bisa baca Quran, harus dibangkitkan lagi kewajiban mempelajari ilmu tajwid. Karena di sholat itu wajib bertajwid, baca Fatihah itu. Kalau enggak, ditolak sholat. Jadi kayak gampang ya, kita berbuat baik dapat pahala. Nah, mengerjakan itu tidak mudah, san. Sholat harus tahu ilmunya. Syarat rukunya harus dilaksanakan semua, nggak boleh tertinggal. Satu ketinggalan syarat nggak sah, sholat harus diulang. Rukun demikian juga, pembatalan juga harus dijauhi. Kalau nggak ngaji, bagaimana orang akan tahu? Jadi nggak bisa orang itu lihat ke masjid, sholat kayak gitu gampang, takbir lah, ruku, sujud. Tapi dia nggak ada guru sebenarnya. Jadi pertama ya, nah berilmu dan ada guru. Kan itu disebutkan tadi dalam hadis, mayurilahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan surga maksudnya di akhirat kelak, maka di dunia ini Allah memberinya dia paham. Jadi Allah yang berkehendak. Itu menurut ahli bahasa bisa diakasin. Diakas, dibalik. Gimana? Man lam yuri, pakai lam. Asalnya kan man yuridilahu. Jadi man lam yuridilahu bihairan lam yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang tidak dikehendaki Allah untuk mendapat kebaikan, maka di dunia tidak diberi. Nah, itu kan mengerikan. Tidak diberi oleh Allah kepahaman dalam agama. Sehingga sholat, zakat, segala yang lakukan itu karena tidak pakai ilmu, itu ditolak semua. Di akhirat dia ngaku sholat, tapi ditolak. Karena ada guru, nggak belajar. Itu yang sebenarnya harus kita pikirkan ya. Jadi kita itu tidak baik memikirkan sebatas dunia aja, memikirkan gimana pakaian, gimana makan, gimana kehidupan. Tapi akhirat juga harus kita pikirkan sekarang. Karena pengerjaannya sekaligus sekarang. Coba kita pikirkan hadis tadi, kata Nabi kan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah memberikan. Nah, Allah yang memberikan itu. Jadi Allah tuh memilih sebenarnya. Ini orang ini nih bagus nih, jujur gitu, baik ya. Oleh Allah diberi kepahaman. Untuk paham itu tidak mudah kan, ya. Itu langkah awal. Karena untuk paham itu pertama Allah orang itu diberi perasaan wajib, penting mempelajari ilmu agama. Karena kan minimal 4 ilmu harus dipelajari. Kata ulama itu, dia yakin itu. Kemudian dia karena merasa penting, dia mencari orang yang ngerti kan, mencari guru mursyid. Guru mursyid itu apa? Itu tadi ngerti masalah akidah, benar akidahnya. Ngerti masalah fikih, benar ibadahnya. Dan dia benar dalam mengatur keuangan gitu. Ya. Itu guru mursyid. Minimal itu 3 syaratnya. Apalagi lebih dari itu misalnya, banyak kesempurnaan. Itu kan untuk menjadi paham agama itu nggak sekaligus, itu hanya langkah awal aja. Jadi ku Allah tuh ditunjukin langsung. Alamnya itu merasa penting kita tuh mempelajari ilmu tauhid nih, belum ngerti kita nih. Kita belum ngerti ilmu fikih, dia pingin belajar gitu, san.
Kemudian dia mencari guru. Kalau kalian tinggal di rumah aja kan Bapak, bersyukur kalian. Orang lain itu harus nyari guru, yang benar-benar paham. Terus dia belajar, itu kan proses. Jadi dia paham. Setelah dia paham, akidah, fikih, kemudian dia amalkan, dan dia takut oleh Allah, karena ilmu yang manfaat itu takut. Timbul takut dalam hati ini, karena tidak mudah ibadah itu harus pakai ilmu. Jadi hati-hati dia melaksanakannya, takut ditolak oleh Allah kan. Barulah setelah dia beramal dengan ilmunya, disertai rasa takut dan ikhlas, diterima kan. Nah, itu proses. Jadi memang dalam hadis itu rasanya simpel ya, hadisnya pendek. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikannya kepahaman di dalam agama. Tapi prosesnya itu bahasa hadis itu begitu, hadis atau Quran Anwar ya, pernah Bapak jelaskan itu ijaz. Jadi bahasanya simpel, tapi mananya banyak orang tidak berpikir kan, dengar hadis udah aja, ya udah, nggak ada realisasi gitu kan. Nah, kita harus berpikir gimana ini hadis itu kan sabda Rasulullah yang harus kita taati. Jalan sahabat begitu, setiap Nabi menjelaskan agama itu sami'na wa ata'na. Saya dengar ya Rasulullah, saya laksanakan, saya taat. Kalimat ini sekarang di masyarakat udah berkurang. Kenapa? Banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kehidupan. Bisa ada HP aja, orang itu kan jadi bisa tekun ke situ. Banyak hiburan yang lain kan, jadi agama ini seolah-olah nggak penting gitu. Nah, itu namanya kehidupan dunia ya, kamuflase. Sengaja itu kerjaan setan itu biar orang tidak fokus ke agama. Akhirnya nanti menyesal di akhirat. Jadi paham ya? Ketika Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seorang, maka orang itu diberi paham oleh Allah dalam agamanya. Artinya ada proses. Pertama, orangnya memang cerdas. Dia tahu agama itu mewajibkan mempelajari ilmu tauhid, mewajibkan mempelajari ilmu fikih, mewajibkan mempelajari ilmu tajwid, mewajibkan mempelajari ilmu akhlak. 4 ilmu aja itu yang wajib ya. Dia ada rangsangan untuk mempelajari itu karena rasa tanggung jawab. Dia orang Islam sekarang itu terbagi 2. Menurut teman Bapak, nggak ada orang Islam bodoh sekarang mah. Yang ada juga orang Islam malas, nggak mau ngaji. Ya, padahal nonton kita kuat berjam-jam. Nah, kalau ngaji, nah itu memang ada setan mengganggu kita, menghalangi kita. Jadi harus kita lawan gitu. Kita harus bisa bagi waktu untuk itu. Jadi supaya kita dapat kebaikan, Anwar, kita harus paham dalam agama. Minimal 4 ilmu tadi, Anwar. Ilmu tauhid ya, itu minimalnya kita tahu 50 sifat akidah itu ya. 41 sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz di Allah. Kemudian 9 sifat untuk Rasul ya, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 4 yang jaiz. 1 yang jaiz, jadi 9 sama 41, 50. Minimal itu. Karena itu kalau kita pahami semuanya, kita akan terhindar dari sifat-sifat musyrik, dari sifat-sifat riya. Itu baru 1 kemarin ya. Om ya? Baru 1 kan, harus ma'rifat. Ma'rifat, misalnya tentang sifat wujud, bahwa Allah itu ada. Apa dalil aklinya, Mi? Adanya alam. Selama alam ada, pasti alam itu ada yang membuat. Yang membuatnya itu siapa? Allah ya, kata Rasulullah itu. Dalil naklinya gimana, Mi? Masih ingat? Qulillahu khaliqu kulli syai'in ya. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, Allahu, hanya Allah saja, khaliqu, yang telah menjadikan kulli syai'in, segala sesuatu. Nah, Al-Qur'an itu ya, surat Ar-Ra'd ayat 16. Hafalkan itu. Wajib hafalnya itu, kalau enggak berdosa. Ilmu yang wajib dipelajari, setelah kita hafal, diamalkan. Kalau lupa, harus diulang mengajarnya. Harus diulang. Karena wajib hafal itu. Kalau orang ngomong begini, wah nu penting mah ngaji we, rek bisa rek henteu teh di masalah. Salah. Justru mata kita ngaji teh mah bisa. Ya, itu akal yang benar itu. Jadi akhirnya teh asal datang. Ingat Kak Ibu Ripanya teh ya. 7 tahun di Bandung. Ngaji ketika dia biasanya ada salah lingkungan. Nah, untungnya kita ada di akhir zaman.
kita bisa melihat agama secara utuh ini. Karena di zaman Nabi sendiri, Nabi itu 10 tahun dakwah di Mekah, dakwah tauhid. Setelah 10 tahun lebih ya, 50 tahun lebih usianya, baru diperintah sholat. Masih di Mekah itu. Kemudian setelah itu hijrah kan, 2 tahun di Madinah, baru diperintahkan zakat. Jadi nggak sekaligus. Kalau kita sudah tahu sekaligus kan, ya syahadat, zakat, sholat, saum itu udah kewajiban langsung. Di zaman Nabi ya, bertahap. Sholat Idul Fitri itu di tahun kedua diwajibkannya, kemudian juga diwajibkan zakat. Setelah hijrah itu Nabi. Jadi selama 10 tahun Nabi dari usia 40 sampai 50 kan dakwah, itu belum ada kewajiban sholat. Itu masih dakwah tauhid ya. Karena inti agama ini tauhid sebenarnya. Tauhid itu pokok, karena tauhid gitu sama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Dan dalilnya dalil qat'i semua. Yang menyatakan sifat-sifat Allah itu wujud, tidak dan sebagainya, itu dalil qat'i semua, dalil yang pasti sifatnya, meyakinkan, nggak bisa dilawan gitu, nggak bisa didebat. Jadi apa, kita ikut aja gitu. Misalnya kata Nabi ada siksa kubur ya, ada pertanyaan kubur, kita harus taat aja udah, nggak bisa nolak. Kalau nggak percaya kafir langsung. Sifatnya qat'i, dalil-dalil ilmu tauhid. Sehingga nggak ada seorang yang disebut mujtahid dalam istilah itu, nggak ada. Ada juga ulama yang menghimpun ajaran Nabi dan sahabat, dibukukan. Itu Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi dalam akidah kita tuh berguru ke beliau. Semua aswaja itu ke sana. Karena Nabi kan mengatakan bahwa umatnya akan terpecah jadi 73, yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Nah itu. Jadi para ulama juga dari dulu udah tahu. Makanya mereka segala mencatat ajaran Nabi dan sahabat itu apa dalam akidah gitu kan. Penelitian dibukukan. Dan disepakati oleh semua ulama waktu itu bahwa catatan yang terbaik masalah akidah itu yaitu 2 ulama tadi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi akhirnya tidak boleh keluar dari situ, itu panduan ya. Karena ternyata sekarang banyak akidah-akidah yang palsu. Nah, contohnya kan di TV ada yang ngaku wakil Nabi kan? Yang di MUI tadi itu, Nabi ada wakilnya. Nah itu kan. Ini kalau kita tidak mendalam, cilaka. Itu aja. Kan tadi juga Nabi sebutkan ya, ketika Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah memberikan dia kepahaman dalam akidah. Jadi ku Allah dibimbing ya. Dari mulai dia pingin belajar ya, kemudian ketemu guru mursyid, kemudian terjadi interaksi kan, thalabul ilmi, belajar ya, belajar mengajar, sampai dia bisa beramal dengan ilmu. Itu hakikatnya pertolongan dari Allah. Kalau nggak mau menolong, nggak diberi. Jadi jangan kaget, banyak orang ya kan, tapi nggak tahu hukum-hukum Islam, berarti nggak dapat pertolongan dari Allah itu. Kita harus istirja, naudzubillahi min dzalik gitu. Tapi jangan moyok kita ya, biarin kehendak Allah itu ya. Tapi kalau bisa kita ajak supaya ngaji. Tapi kenyataan tidak mudah. Banyak alasan. Emang hatinya udah keras. Kan kalau di angka tadi hadis begitu. Man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang tidak dikehendaki untuk mendapat kebaikan dari Allah, maka Allah tidak memberinya kepahaman. Sebenarnya kalau melihat ke sana kita takut ya. Takut, nah, jangan sampai jadi orang seperti itulah ya. Makanya kita harus meyakini sekarang, kalian nih ya, kalau bapak sih insyaallah ya, Komi, Mu'in, Mamah juga, Anwar, Hasan, ngaji itu wajib, tidak boleh ditinggal. Cuma enaknya ngaji itu ghair mahdoh, waktunya tidak ditentukan, kapanpun yang penting ngaji. Minimal 4 ilmu itu yang tadi, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tajwid, dan ilmu akhlak. Insya Allah besok minggu ketiga ya, mungkin kita belajar ilmu tajwid dulu lah. Paham Amnar? Ya. Jadi kita ini bersyukur hidup di akhir zaman karena bisa melihat agama secara utuh dan bisa tahu juga mana sih inti-inti ajaran Islam itu. Nah ini masalahnya. Jadi kita bisa ngambil prioritas. Intinya itu yang ini. Kuasai dulu 4 ilmu ini. Di situ solusinya semua ada.
Karena tiap hari kita kan berakidah, berkeyakinan, hati ini selalu ngomong sendiri kan dalam hati ya. Nah, itu harus dipandu itu dengan akidah al-ariyah itu. Kalian baru belajar satu kan, sifat wujud. Itu kalian disebutnya ma'rifat. Yakin dan ada dalil gitu. Dalilnya harus tahu. Kalau misalnya apa dalilnya yang menunjukkan adanya Allah? Nggak tahu. Itu disebutnya taklid. Taklid dalam akidah itu tidak boleh. Dosa besar. Jadi di dunia Islam dia kalau belum belajar di akhirat nggak ada ulama yang bertanggung jawab gitu. Jadi istilahnya sampai mati aja. Sudah mati mengerikan, ulama nggak ada yang bertanggung jawab gitu. Kalau orang tidak tahu dalilnya. Itu serius ya. Serius. Kita baru belajar satu kemarin. Insya Allah nanti pertemuan minggu keempat ya. Tauhid lagi. Baru sifat kedua. Bapak sengaja belajar mengajarkan itu pelan-pelannya seminggu satu lah. Biar kalian paham gitu. Agama itu demikian. Inti agama itu dari 3 ajaran. Intinya ya. Intinya. Pertama tentang masalah keimanan. Kedua keislaman. Ketiga ihsan. Karena memang ada hadisnya itu. Jadi di dalam hadis arba'in disebutkan suatu saat Rasulullah itu sedang ngumpul dengan sahabat. Tiba-tiba datang tamu. Nggak ketahuan dari mana gitu, pakainya putih-putih gitu. Nah, setelah mengucap salam langsung duduk di depan Kanjeng Nabi sambil tuurnya teh diadekeun ya. Sahabat kaget kan? Dari mana tiba-tiba datang gitu. Kemudian tamu itu langsung nanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Gitu. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Kata Nabi, al-Islamu antas hada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tutiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita. Islam itu kata Nabi 5. Pertama, engkau bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kedua, engkau tegakkan sholat. Ketiga, engkau laksanakan saum. Ketiga, engkau bayar zakat. Kelima, engkau haji. 5. Sodakta. Itu tamu tuh nanya tapi dia membenarkan gitu. Sodakta, benar engkau wahai Muhammad gitu. Kan sahabat bingung. Ini dia yang nanya, dia yang membenarkan gitu. Akhbirni anil iman. Kemudian tanya lagi gitu. Kabarkan kepada tentang iman. Kata Nabi, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kata Nabi, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada qadar baik buruk dari Allah. Sodak tak benar engkau Muhammad. Sahabat kaget lagi. Ini yang nanya tapi membenarkan gitu. Kemudian akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kata Nabi, anta budak ka'annaka tarahu. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa dia melihatmu. Itu ihsan. Nah ini ihsan. Iman, Islam, ihsan inilah yang disepakati oleh para ulama sebagai pilar-pilar ajaran Islam. Pertama, iman itu tauhid. Rukunnya ada 6 kan tadi kata Nabi ya. Rukunnya ada 6 kan? Nah, itu semua ada pembahasan. Tapi yang paling banyak pembahasan dalam rukun iman itu pertama, iman kepada Allah. Itu bahasanya banyak. Karena ada 41 sifat minimal. Kemudian sifat bahasan tentang Rasul juga kan. Ada 9 sifat. Itu paling banyak kan, War. Sedangkan yang lain-lain udah diplot itu. Kitab hanya 104 kan. Kita wajib iman kepada 4 aja cukup. 104 cukup kitab itu dari langit itu. Kita cukup beriman kepada yang 4 aja. Tapi kalau tahu yang 100 lagi, bagus. Kemudian tentang kiamat kan, hari akhir ya, itu dari mulai mati kan. Mati ada pertanyaan, ada nikmat kubur, sisa kubur, kemudian ada mahsyar nanti kan. Ada hisaban begitu, kemudian ada melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ada jatuh ke neraka gitu kan. Ada yang disisa neraka, kemudian diangkat lagi masuk surga. Ada yang udah di surga. Nah, selesai setelah itu kehidupan. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Yang paling banyak dalam rukun iman itu bahasanya ini, sifat tentang Allah. Dan itu menjadi pokoknya. Karena banyak sekarang orang meyakini Tuhannya Allah tapi sifatnya beda. Seperti meyakini Allah itu ada di aras katanya, duduk di aras. Wahabi kan begitu.
mereka membayangkan Tuhan itu seperti makhluk, sehingga tidak terpikir oleh mereka kalau Tuhan itu tidak memiliki tempat, begitu. Itu ajaran salah kan, bidah dolal itu di situ. Padahal kalimatnya kan bukan Allah ya, tapi Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Itu yang menjadi dalilin. Kan kalimatnya Ar-Rahmanu ya, bukan Allah kan? Nah, itu kebodohan mereka gitu. Kalau kalimatnya Allahu 'ala arsis tawa, itu benar dat bahwa Allah itu menguasai aras. Tapi kan bukan Allahu. Anwar ya, pernah baca enggak? Ar-Rahmanu kan? Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Jadi sifat Allah yang Maha Rahman itu menguasai aras. Maksudnya dari makhluk terbesar aras sampai makhluk terkecil semua mendapat rahmat Allah, itu maksudnya. Yang benar itu. Riwayat lain menyatakan bahwa dulu orang Arab kalau jualan suka bersumpah dengan nama aras wal arsi gitu ya. Yang jualan itu karena tahu dari Nabi Muhammad itu adalah aras, berarti paling hebat gitu. Sehingga mereka kalau misalnya wal arsi ini harganya 5.000, di sananya 4.000, saya cuma 1.000 misalnya. Tukang dagang gitu kan ya. Ada orang tukang jualan yang penting payu lah, jadi enggak bisa menahan omongan gitu, enggak diminta juga, udah sumpah duluan. Nah, itu ciri orang enggak baik sebenarnya. Jadi turun ayat itu bahwa aras itu bagaimanapun besarnya dikuasai oleh Allah. Jadi bersumpah itu udah dengan nama Allah, yang dengan nama aras gitu. Asalnya ke sana. Demi Allah aja udah wallahi kalau mau sumpah. Tapi kan kalau belum diminta sumpah duluan nggak baik. Sumpah yang benar itu ketika di pengadilan. Nah itu benar kan, harus kebenaran. Untuk menunggu kebenaran kita diminta sumpah, bersumpah gitu. Benar. Jadi kalian jangan ikut orang lain. Demi Allah belum diminta, itu nggak baik ya. Nggak perlu sampai sana lah, masalahnya penting. Jadi itu menjelaskan bahwa sumpah itu harus dengan atas nama Allah. Kalau Allah sendiri sih terserah. Allah makan wasamsi ya, demi matahari, walaili demi malam. Di Al-Quran kan banyak ya itu ya. Itu mah Allah mah terserah sih. Tapi kalau kita makhluk bersumpah dan sungguh-sungguh, harus dengan nama Allah. Jadi kalimatnya ada 3, wallahi, ballahi, tallahi. Wallahi, billahi, tallahi. Itu kalimat sumpah. Jarang sebenarnya dipakai. Pahami? Jadi ngaji ilmu fikih itu hukumnya apa? Wajib ain, kalau enggak berdosa gitu. Yang wajib dipelajari itu ada 4. Pertama ilmu tauhid, kedua fikih, ketiga tajwid, keempat akhlak ya. Nah, tadi kan ditanyakan oleh malaikat ya, San ya. Karena kan setelah bertanya kepada Rasulullah, kemudian terakhirnya itu nanya tentang ciri-ciri kiamat ya. Ciri-ciri kiamat. Nah, setelah dijawab oleh Rasulullah, kemudian pergi kan. Nah, Rasulullah nanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Pak, kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya tahu gitu. Karena sahabat nggak tahu gitu. Kata Rasulullah, itu adalah Jibril. Datang untuk mengajari kalian tentang agama. Nah, itu. Malaikat Jibril itu. Jadi boleh kita, Hasan. Misalnya Hasan tahu ini. Masyarakat nggak tahu. Hasan pengen ngasih tahu. Nanya ke bapak di depan orang misalnya, Pak ini teh gimana hukumnya? Padahal sudah tahu. Tapi tujuan untuk memberitahu orang lain. Itu cara malaikat itu. Boleh gitu. Dengan niat dakwah gitu kan. Aduh, kalau ngasih tahu ke masyarakat bisa pajakan orang mengguruinya. Itu lewat tanya jawab kan mereka dengar. Nah, kita tidak langsung itu. Jadi ada tata caranya menyampaikan ilmu itu. Jadi yang terpenting sekarang kalian meyakini ya, ilmu yang 4 ini minimal ini. Yang lain juga ada, tapi yang lain hukumnya fardu kifayah. Kayak ilmu sorof, jurumiyah ya gitu. Ilmu mantek, bayan ma'ani, ilmu mustalah hadis. Nah, itu mah yang fardu kifayah itu mah wajibnya buat siapa? Buat ustad. Ustad enggak boleh salah ngomong, enggak boleh salah dakwah. Mereka wajib pelajari ilmu itu. Ya, minimal untuk menerangkan Al-Qur'an aja mereka harus tahu ilmu syaraf jurumiyah, kalau enggak berdosa gitu. Ada hadisnya San, man pasarul Qur'ana bi ra'yihi fa asaba fayatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an sesuai hawa nafsunya, ra'yu enggak pakai ilmu maksudnya, enggak ada gurunya gitu. Maka walaupun bertepatan gitu, dia tetap akan masuk neraka. Enggak boleh sembarangan.
Ya, makanya jangan kaget kenapa kok khutbah Jumat kurang berdampak gitu. Kebanyakan orang bicara bukan paham gitu. Ada yang paham, bagus kalau paham, silakan. Kan di dalam khutbah Jumat itu diwajibkan si khotib itu membaca satu ayat Al-Qur'an yang dia pahami maknanya. Jelaskan. Kalau orang nggak paham, wah ninggalin terjemahan, oke, jelaskan, dia nggak paham misalnya. Karena terjemahan itu bukan tafsir. Oke lah kalau misalnya masalah riwayatnya mungkin nggak terlalu patah lah, gampang gitu mah ada terjemahan. Tapi kalau udah menyangkut hukum, nah itu ada ilmunya. Kalau hukum itu ada ilmu fikih kan. Udah pelajari ilmu fikih. Dari ilmu fikih juga ada Al-Qur'annya gitu. Kebanyakan orang itu malas. Kan tadi, man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fiddin. Orang yang tidak dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan tidak diberi kepahaman dalam agama. Tapi udah pandai bicara gitu, ngomong nggak pinter. Sekarang kan gampang. Asal pandai bicara, ngomong di podium ustad aja. Wah, belum tentu ilmunya. Itu sudah tanggung jawab itu. Jadi kenapa kalau gitu Bapak dakwah apa bukan bisa apa juga sama. Tapi karena kita punya ilmu, kalau nggak diajarkan berdosa. Itu masalahnya kan. Jadi nggak ada yang selamat, Orang bodoh pasti masuk neraka. Orang punya ilmu tidak ngajar masuk neraka juga. Paling dulu bahkan itu. Nauzubillah min. Karena dia punya ilmu nggak diajarkan. Kalau dia punya ilmu kan pertama diamalkan oleh dia sendiri, kedua diajarkan gitu. Kalau tidak mengajar dianggap menyembunyikan ilmu. Banyak orang nggak tahu sekarang kok kita diam aja gitu. Habis sih kalian kelaya berkeluarga. Hasan orang semua kamu juga nih. Di lingkungan nggak ada yang ngajar, tolong kita harus ambil kesempatan itu. Minimal Quran lah. Makanya harus ngulik, harus bisa ngejah gitu. Ya, ajarkan ngejah kayak Bapak gitu. Kan di YouTube ada. Kan pelajari. Mungkin sekarang belum terasa pentingnya ya, tapi nanti kalau udah berumah tangga, kemudian misalnya diam di suatu tempat yang memang tidak ada pengajar, pasti kena akan tertantang gitu. Punya ilmu. Harus ngajar kita, kalau kita tidak berdosa kita. Jadi bukan cuma keluarga kita harus diurusan. Kalau di masyarakat itu kita harus perhatian ke masyarakat itu. Laki-laki ya, kalau homi sih perempuan nggak perlu lah ya. Penting urus keluarga aja homi mah, suami sama anak gitu. Jadi kalau laki-laki mah harus kewajiban. Jadi minimal baca Quran mah harus kita. Apapun ya untuk agama gitu ya, untuk agama. Ya syukur-syukur bisa ngajarkan fikih oke-nya. Pahami? Jadi ilmu fikih itu wajib dipelajari. Ilmu tauhid, ilmu tajwid, dan ilmu akhlak tasawuf ya, yaitu dari ihsan tuh iman. Masalah keimanan ini setelah ditulis oleh ulama jadi suatu ilmu disebut ilmu akidah. Satu ikatan ya, akidahnya ikatan, ilmu akidah, keyakinan maksudnya. Jadi setelah kita pelajari, kita ikat dalam hati. Jangan sampai kabur lagi gitu ya, keyakinan itu. Ini disebutnya akidahnya. Kita yakin Allah itu ada. Nah, simpan dalam hati, jangan dirubah lagi itu. Dalilnya tahu. Nah, itu. Di dalam diikat dalam hati. Wa tasmimu qalbi gitu ya. Diikat. Jeung magehan hatena sikuli muslim alaihi kana mana syahadat 2 karena 50 akidah itu makna dari 2 kalimat syahadat itu. 2 kalimat syahadat kalau diterjemahkan isinya 50 akidah. Jadi kalau mengucapkan sunat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar